Ya, this is $1 American bill ya. Ini dolar Amerika, tapi kepingan pecahan $1. Bukan $5, bukan $10, bukan $20, bukan $50, bukan $100. $1. Di $1 Amerika Serikat itu ada lingkaran yang ada gambar di dalamnya dan ada tulisan di bawahnya The Great Seal. The Great Seal. Seal itu artinya saya meminjam istilah dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi di lembaran kertas ini kertas apa nih? Ngerti banget ya, kalau uang aja cepet banget jawabannya, nggak ada keraguan gitu ya. This is $1 American bill ya. Ini dolar Amerika, tapi kepingan pecahan $1. Bukan $5, bukan $10, bukan $20, bukan $50, bukan $100. $1. Di $1 Amerika Serikat itu ada lingkaran yang ada gambar di dalamnya dan ada tulisan di bawahnya The Great Seal. The Great Seal. Seal itu artinya materai. Great itu agung, ya, materai yang agung. Ya. Nah, di dalam materai yang agung ini ada gambar, kita perbesar. Gambarnya piramida tidak sempurna, bagian atasnya terpotong. Di atas piramida itu diletakkan sebuah segitiga yang seolah-olah ngambang. Tapi kalau dia diturunkan, dia akan ngeplak berada di pucuk piramida itu. Cocok untuk jadi pucuk piramida itu. Di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis. Seolah-olah ingin menggambarkan bahwa mata tunggal ini merupakan the source of light, ya, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber guidance ya. Sedangkan bagi kita umat Islam, simbol mata satu itu simbol apa? Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laysa bi'awar. Sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, bermata satu, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Terus di bawah piramida ini ada tulisan bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Rupanya mereka memperkenalkan bahwa ini adalah sebuah mega proyek besar-besaran, ingin mewujudkan Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, world, dunia. Berarti Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru. Jadi mereka ingin bikin tatanan dunia baru di mana umat manusia semuanya masuk dalam satu piramida, satu apa namanya, keranjang piramida bentuknya yang mengerucut kepada pimpinan si mata sebelah. Ya, itulah dunia modern yang Anda sedang nikmati sekarang ini, sistem Dajjal. Di atasnya mereka tulis lagi Annuit Quiptis, bahasa Latin lagi, artinya apa? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia yang seluruh aspek hidupnya, ipol, exos, but, mil, penkum, dan apapun ya, itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal, dan tidak sejalan sudah barang tentu dengan nilai-nilai Rabbani, dengan nilai-nilai Nabawi, dengan nilai-nilai Islami. Sehingga kalau Anda sebagai muslim sekarang ini merasa menjalankan keislaman seperti tertekan, seperti dikeroyok, seperti dikepung ya dari sana sini untuk sulit menjalankannya. Kenapa? Ya karena memang sistem dunianya nggak kompatibel. Sistem dunianya sudah dirancang untuk menyingkirkan Islam, dan mereka tahu satu-satunya agama yang masih hadir yang akan menjadi batu sandungan mereka hanya Islam. Karena yang lain sudah nggak asli. Tinggal Islam saja satu-satunya. Makanya Allah menurunkan ayat bunyinya al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini sudah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini Allah telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, Allah telah mencukupkan bagi kalian nikmatnya, dan Allah telah legalisir Islam sebagai jalan hidup bagi kalian, way of life ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah yang paling dahsyat
sepanjang sejarah Bani Adam. Karena sistem ini ujung akhirnya adalah menyambut kedatangan Dajjal. Jadi tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Dan kita semua diajak untuk menjadi pendukungnya juga kalau kita mau ikut sistemnya. Jadi ikut sistem pada hakikatnya sedang mendukung kehadiran Dajjal. Menolak sistem berarti menolak kedatangan Dajjal. Tapi setelah menolaknya, loyalitasnya kemana? Jangan menolak Dajjal, menolak Allah juga, ya kan? Wah, nggak ada pegangan namanya. Ya. Makanya kalimat tauhid kita tuh perpaduan antara penolakan la ilaha dengan penegasan illallah, kecuali Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah sistem yang sedang kita alami sejak hampir 100 tahun, yang hakikatnya adalah sistem Dajjal. Ya. Sedangkan rumah bikinan Yahudi yang namanya PBB ini sekedar simbol saja ini. Tapi hakikatnya dia simbolnya adalah tatanan dunia baru, Novus Ordo Seclorum ini simbolnya pada dasarnya. Ya. Itu cuman judurnya saja, cuman dinding tempat bersembunyi Yahudi saja. Ya, karena Allah Ta'ala menggambarkan Yahudi itu mirip kayak orang munafik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, surat Al-Hasyr. Mereka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, nggak akan, kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik dinding yang tebal. Nah, salah satu benteng kokoh mereka apa? PBB, IMF, World Bank, Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh dinding mereka, Pak. Itu bukan musuh kita Amerika Serikat, tapi yang berlindung di balik Amerika Serikat itulah musuh kita. Ya. Kita harus paham itu, ya. Sehingga kita nggak menghabiskan energi yang nggak perlu, ya. Energi kita harus kita fokuskan untuk menghadapi musuh yang sebenarnya. Baik, nah jadi kondisi kita sekarang ini persis seperti yang digambarkan Nabi dalam hadis, ya, gelap gulita ini. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Jadi fitnah banyak sekali berdatangan, bertubi-tubi, dan jumlahnya banyak, dan makin hari makin berat situasinya. Kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Ini kondisi kita sekarang. Ya. Dan bagi kita orang beriman, cahaya kita datang dari mana? Dari Al-Qur'an. Makanya Allah perintahkan Nabi untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad, agar kamu dengan Quran ini bisa mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Surat Ibrahim ayat 1. Dan hari ini justru sumber cahaya ini yang tidak boleh kita nyalakan. Nah, Ustadz Ihsan mulai ekstrim lagi nih. Gue ngaji, gue tilawah, gue ngafalin Quran, ya nggak ada yang ngelarang. Kok tiba-tiba Ustadz Ihsan bilang nggak boleh jadiin cahaya? Ya sorry ya, Quran bukan hanya tujuannya untuk ditilawahi, ditadaburi, dihafalkan. Quran itu tujuan akhirnya harus menjadi hudal linnas, petunjuk bagi segenap manusia, siapapun mereka, mau beriman kayak, mau kafir kayak, mau munafik kayak, hendaknya Quran ujung akhirnya menjadi hudal linnas. Itu perjuangan kita, ya. Dan tidak mungkin dia jadi hudal linnas sebelum jadi hudal lil muttaqin. Dan kitanya harus jadi muttaqin, yang ciri khasnya apa? La raiba fihi, nggak punya keraguan dengan Al-Quran. Tapi kalau masih ragu-ragu juga, oke lah kita pakai Quran, tapi kita pakai juga aturan manusia, ini itu, ala capek deh, gitu. Masih ragu bahwasanya Al-Quran itu sudah sempurna, masih ragu bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, ya, bahwasanya dalam surat Al-An'am, ya kan, Al-Quran ini merupakan sumber keadilan dan sumber kebenaran. Al-Quran ini sidqan wa adlan, ya, benar dan adil, ya. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, kami pejuang kebenaran, pejuang keadilan, apa maksudnya? Oh, disebutlah macam-macam, bukan Quran, bohong, gitu. Orang yang bisa dikatakan pejuang kebenaran keadilan itu hanya orang yang menegakkan Al-Quran. Kalau selain daripada itu bohong, Pak. Karena Allah yang bilang Al-Quran ini sidqan wa adlan, kebenaran dan keadilan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedemikian gelapnya situasi kita sekarang, sampai Nabi mengatakan
fenomena yang muncul di tengah umat ini adalah fenomena yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih mukmin, sore harinya jadi kafir, atau sore harinya masih mukmin, paginya jadi kafir. Jelas Nabi bilang, pagi beriman, sore kafir. Nabi nggak bilang pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Bukan antara baik dan jahat, Pak. Pindah kapling. Pagi masih beriman, sore kafir. Ya. Dan semua itu terjadi karena apa? Semata-mata karena orang itu sudah kemakan dengan logika materialisme. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rela dia menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Masa demi jabatan agama disingkirin? Masa demi harta agama disingkirin? Masa demi wanita agama disingkirin? Yang bener aja. Nggak pantas betul ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Itulah puncak kegelapan babak keempat ini. Dan saya pernah sampaikan di sini contoh pembatal keimanan. Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Apa contoh pembatal keimanan? Dosa pembatal keimanan. Ya. Mengatakan semua agama sama, itu pembatal keimanan. Karena Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan bahwa semua agama sama. Allah menegaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Ya. Ada lagi contoh lain dan na'udzubillah, makin marak contoh ini. Istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Ya. Itu membatalkan iman, Pak. Kalau Anda hadir di satu tempat ada orang ngolok-olok agama, Anda nggak berhentikan dia ngomong, dan Anda juga keluar dari ruangan, Anda sama dosanya sama dia. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Pernah lihat video yang dua anak laki pemuda terus bilang, nah malam ini kita mau masak daging babi, ya kan, pakai korma, gitu, pakai minyak zaitun. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengolok-olok agama. Ini babnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, dosa pembatal iman. Kalau dua pemuda ini sebelum wafat nggak taubat, berat nasibnya di akhirat, berat. Dan itulah sistem Dajjal. Sistem Dajjal itu ingin mengarahkan umat Islam bukan sekedar dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan keimanan. Ya kenapa? Ya ujung akhirnya bukan cari ridha Allah. Ya, ini kan? Sistem Dajjal adalah telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan roh palsu, yaitu Dajjal. Kan Dajjal roh palsu. Dalam hadis kata Nabi, kalau nanti Dajjal sudah keluar, dia masuk ke berbagai kampung, berbagai desa, dia katakan apa di hadapan masyarakat kampung dan desa itu? Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan semua yang kafir, semua yang beriman tetapi nggak pernah berbuat kebaikan, kerjanya dugem melulu, maksiat melulu, ya kan? Niscaya dia akan mengatakan, anta rabbuna, engkaulah Rabb kami, tolonglah kami udah lama kelaparan. Taib, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya. Sebaliknya, orang-orang beriman yang istiqomah, yang udah belajar tentang Dajjal, sudah mempersiapkan diri menghadapi Dajjal. Dajjal masuk ke kampungnya, dia bilang, ana rabbukum. Mereka jawab, rabbunallah, antal masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini sang pendusta Dajjal. Marah Dajjal. Hai langit jangan turunkan hujan, nggak turun hujan. Hai bumi jangan keluarkan tumbuhan, nggak keluar tumbuhannya. Hewan ternak orang beriman itu bergelimpangan, bermatian. Tapi orang beriman sabar. Makanan mereka zikrullah, makanannya malaikat. Ya, begitu pesan Nabi, ya begitu mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita nggak perlu mengalami itu. Karena apa? Karena kita gabung sama Al-Mahdi. Kita nggak tercecer-cecer di berbagai tempat-tempat yang terpencil yang menyebabkan Dajjal yang datang. Bukannya kita gabung sama Al-Mahdi, tapi kita tercegat karena kita tidak bisa pergi kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sekalipun sudah tampak bahwa jalan hidup kaum kafir Yahudi Nasrani mengantarkan masyarakat barat kafir menuju kerusakan dan kehancuran, namun tidak sedikit dari umat Islam yang masih saja terus mengikuti jalan hidup mereka, ya. Udah jelas-jelas Nabi bilang, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan terus mengikuti mereka. Makanya Nabi mengatakan bahwa kondisi kita sekarang ini persis kayak hadis ini.
Nabi bersabda, yushiku al umamu an tada'a alaikum kama tada'a al akalu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok, ya. Jadi kita diperebutkan, Pak, oleh bangsa-bangsa lain. Terus seorang sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Dia kan bingung, ya, kok bisa ya umat Islam dikeroyok gitu sama bangsa-bangsa lain? Oh, berarti karena sedikit jumlahnya kita. Dia nanya, apa karena waktu itu kita sedikit jumlahnya? Apa jawaban Nabi? Antum kasirun, bahkan kalian waktu itu jumlahnya banyak, mayoritas kalian waktu itu. Walakin ghutha'un ka ghutha'is sail, akan tetapi kalian sudah menjadi seperti buih yang mengapung. Anda tahu kalau Anda pergi ke pantai, lihat ombak berdebur, ya, begitu dia menghantam, ya, laut, yang muncul pemandangan warna putih, indah sekali, itulah buih, ya kan? Dan dia menutupi pemandangan mata kita. Tapi begitu ada angin semilir, nggak perlu angin badai, ya kan? Shoot, hilang tiba-tiba tuh buih tuh. Kenapa? Karena ringan, nggak berbobot. Terus kata Nabi selanjutnya apa? Sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini musuh takut nggak sama kita? Musuh nggak takut sama kita sekarang. Musuh terang-terangan sekarang menghina agama Allah, menghina Quran, menghina kitabullah, menghina Nabiullah, menghina Allah terang-terangan. Menghina para dai kita, para ulama kita, terang-terangan. Nggak ada rasa takutnya. Kenapa itu? Karena kita nggak berbobot. Kita mengaku berakidah Islamiyah, tapi hakikatnya kita belum berakidah Islamiyah. Kita ngakunya berakhlak Islami, padahal kita nggak berakhlak Islami. Kita ngakunya beribadah secara Islam, hakikatnya kita belum beribadah secara Islam. Jadi seolah-olah kita nggak layak untuk dihormati sama mereka. Nggak layak kita dihormati sama mereka. Anda tahu nggak, orang itu layak dihormati ketika apa? Ketika ucapannya dengan perbuatannya kelop. Kalau ucapan sama perbuatan nggak kelop, ya nggak bisa dihormati.